Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 18 Februari 2025, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kasus Maureen Vivian dinilai mandek PMII Ambon serbu di Treskrimsus Polda Maluku. Belasan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Ambon berunjuk rasa di depan markas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Selasa 18 Februari 2025. Dengan membawa sejumlah poster, mereka berorasi silih berganti menyoal kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor anggota DPRD Provinsi Maluku, Maureen Vivian. Koordinator lapangan Abu Sagir Mahulete menjelaskan putusan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 3 Desember 2024 dengan nomor 18-PID-PRA-2024-PN Ambon telah membatalkan surat pemberitahuan penghentian penyidik atau SP3 yang sebelumnya diterbitkan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku. Namun hingga pertengahan Februari 2025 ini tidak ada kejelasan terkait kelanjutan laporan atas istri Bupati Maluku Tengah itu. Dia pun mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku segera melanjutkan proses hukum kasus yang dilaporkan Abdul Muthalib Twasikal itu secara transparan. Dalam berjuang melawan penjajahan. Oleh itu, kita sebagai penerus kami sampaikan. Tribuners, Puskesmas Air Salobar diresmikan, CV 3 sekawan diduga belum lunasi upah pekerja proyek. Ironi dibalik peresmian Puskesmas Air Salobar pada Jumat 14 Februari 2025 lalu. Sejumlah pekerja proyek yang telah menyelesaikan pembangunan puskesmas tersebut hingga saat ini belum menerima upah mereka. Padahal proyek pembangunan gedung kesehatan itu senilai 5,6 miliar yang bersumber dari kas pemerintah Kota Ambon. Berdasarkan penelusuran tribunambon.com, diketahui proyek tersebut dikerjakan oleh CV 3 sekawan, di mana pemegang proyeknya ialah Reinhard Jaim, salah satu pekerja proyek berinisial BW, mengungkapkan bahwa dirinya dan rekan telah menunggu upah mereka sejak bulan Januari hingga kini Senin 17 Februari 2025. Namun belum ada kejelasan mengenai kapan upah tersebut akan dibayarkan. Ditambahkan dirinya tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah upah yang belum dibayarkan, pasalnya belum ada perhitungan yang jelas mengenai hal tersebut. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat para pekerja proyek tersebut juga memiliki kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. BW sendiri mengaku sudah berkeluarga dan memiliki satu anak. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai keterlambatan pembayaran upah pekerja proyek pembangunan Puskesmas Air Salobar ini. Terpisah dari itu, Tribunal PLT Sekretaris Kota atau Sekot Ambon Robi Sapulete menjelaskan bahwa masalah upah antara pihak kontraktor dengan pekerja adalah urusan internal mereka. Ia mengakui bahwa pembayaran untuk puskesmas memang belum 100% diselesaikan. Sapulete menjelaskan bangunan puskesmas Air Salobar sudah jadi dan jika tidak dimanfaatkan akan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, Tribuners, beberapa waktu lalu pihaknya memanggil rekanan atau kontraktor untuk meminta kesediaan agar puskesmas dapat dimanfaatkan terlebih dahulu.
Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, gegara terbakar cemburu, 2 wanita di Buru Selatan aniaya anak di bawah umur. Polres Buru Selatan atau Polsel telah mengamankan 2 pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang sempat viral di media sosial. Kedua pelaku YN 20 tahun dan SB 17 tahun diduga melakukan penganiayaan terhadap korban berinisial KT 16 tahun di Desa Masnana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Kapolres Bursel AKBP M. Agung Gumelar melalui Kasat Reskrim Ibtu Yefta Marson Malasa mengatakan kasus penganiayaan ini bermotif asmara. Pelaku YN diduga cemburu terhadap korban karena diduga berpacaran dengan pacar YN. Penganiayaan ini bermula ketika pelaku menghubungi korban untuk bertemu dan membahas permasalahan tersebut. Namun setelah pertemuan tersebut, korban justru dianiaya secara bersama-sama oleh kedua pelaku. Akibatnya korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan luka lecet pada lengan bagian kanan. Kedua pelaku dijerat pasal berlapis yaitu pasal 80 ayat 1 JO pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan atau pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Masih dari Pulau Buru, Tribuners, nelayan Pulau Buru selamat setelah mesin longboat rusak di tengah laut. Seorang nelayan Labani Ulis, 41 tahun asal Desa Lala, Kabupaten Buru, Maluku berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan Senin 17 Februari 2025. Longboat yang digunakan Labani Ulis sebelumnya mengalami kerusakan mesin dan terombang-ambing di perairan antara Desa Jiku Besar, Kabupaten Buru dan Pulau Kelang, Kabupaten Seram bagian barat. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 10 pagi. Saat itu Labani Ulis pergi melaut di sekitar perairan Pulau Kelang. Beberapa jam kemudian saat hendak kembali ke darat, mesin motor tempel longboat yang ia gunakan tiba-tiba mengalami kerusakan dan tidak dapat diperbaiki. Keluarga Labani Ulis yang khawatir karena tak kunjung kembali, kemudian melaporkan kejadian ini ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafa menjelaskan bahwa pihaknya menerima informasi dari keluarga korban sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur. Setelah melakukan pencarian selama kurang lebih 2 jam, sekitar pukul 4 sore, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Labani Ulis dalam keadaan selamat. Korban kemudian dievakuasi menuju Desa Lala untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya Labani Ulis, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur potensi SAR yang terlibat termasuk Pos SAR Namlea, keluarga korban dan masyarakat setempat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Mati mesin TOB 1 orang di sekitar perairan antara Jiku Besar, Kabupaten Buru, dan Pulau Manipa, Kabupaten Seram bagian barat. Adapun kronologi kejadian, pada pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon terima info dari Korpos Namlea bahwa Bapak Johan melaporkan pada pukul 10.50 waktu Indonesia Timur telah terjadi kecelakaan kapal longboat dengan POB 1 orang mengalami mati mesin dan terapung-apung di sekitar perairan Jiku Besar, Kabupaten Buru. Aksi yang dilakukan Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon pada pukul 14.35 waktu Indonesia Timur, tim rescue Pos SAR Namlea beserta potensi SAR menggunakan speedboat nelayan menuju ke lokasi kejadian. Selanjutnya pada pukul 16.02 waktu Indonesia Timur, korban telah ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan selamat atas nama Labani Ulis, umur 41 tahun, laki-laki, dan dievakuasi menuju ke Desa Lala, Kabupaten Buru. Selanjutnya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan tiba di Desa Lala dan menyerahkan korban dalam keadaan selamat kepada keluarga.
Tribuners Pesparawi 11 Maluku resmi digelar di Kota Ambon, 1.700 peserta siap bertanding. Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi ke-11 Provinsi Maluku tahun 2025 resmi digelar Senin 17 Februari 2025. Pembukaan Pesparawi 11 Maluku berlangsung di Taman Budaya. Dalam ajang musik gerejawi itu, sebanyak 1.700 penyanyi dari 9 kabupaten kota di Provinsi Maluku turut mengambil bagian. Di antaranya Kabupaten Boro Selatan sebanyak 64 peserta, Maluku Tengah sebanyak 211 peserta, Maluku Tenggara sebanyak 197 peserta, Maluku Barat Daya sebanyak 183 peserta, kemudian Kepulauan Arus sebanyak 147 peserta, Kepulauan Tanimbar sebanyak 234 peserta, Seram bagian Barat sebanyak 210 peserta, Kota Tua sebanyak 228 peserta, dan Kota Ambon sebanyak 226 peserta. Ketua Panitia Pesparawi Provinsi Maluku, Robi Sapulete, mengatakan Pesparawi akan digelar hingga 20 Februari 2025 dan berlangsung di 2 lokasi, yakni di Taman Budaya dan Stasiun Radio Republik Indonesia atau RRI Ambon. Robi mengaku kegiatan tersebut untuk meningkatkan kualitas paduan suara di gereja dan pertukaran informasi di kalangan umat Kristiani. Kegiatan itu juga sebagai wadah untuk menyiapkan bakat-bakat terbaik dari seluruh wilayah di Maluku untuk berpartisipasi pada Pesparawi tingkat nasional. Diketahui tema Pesparawi Maluku tahun 2025 yaitu Bernyanyilah bagi Tuhan sebagai orang yang diselamatkan, kisah para rasul. Lomba yang digelar Kementerian Agama ini terdiri dari 11 kategori jenis lomba dari berbagai peserta, masing-masing satu paduan suara dewasa campuran 9 peserta, kemudian paduan suara remaja atau pemuda 8 peserta, paduan suara anak 7 peserta, paduan suara pria 8 peserta, paduan suara wanita 7 peserta, solis anak usia 7-9 tahun 8 peserta, solis anak usia 10-13 tahun 9 peserta, solis remaja atau pemuda putra 9 peserta, solis remaja atau pemuda putri 9 peserta, vokal grup 6 peserta, 11 kemudian 11 kategori musik pop gereja 1 peserta. Untuk dunia. Tribunal PJ Gubernur Maluku minta warga Ambon jaga kedamaian selama Pesparawi 11 Provinsi Maluku. Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ili meminta warga Ambon jaga kedamaian selama perhelatan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi 11 Provinsi Maluku. Pasalnya pada Pesparawi kali ini, Kota Ambon yang kini menjadi tuan rumah pelaksana. Pesparawi pun berlangsung di Taman Budaya Karangpanjang Ambon sejak 17 hingga 20 Februari 2025. Kata Sadali, semua warga Ambon harus memberikan dukungan atas kegiatan ini, paling tidak memberikan pelayanan yang terbaik sebagai wujud merawat keberagaman di Maluku. Dia juga mengapresiasi atas terselenggaranya momen ini, kemudian berharap semoga kegiatan ini dapat berlangsung secara aman, damai, dan lancar. Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi 11 tingkat Provinsi Maluku di tahun 2025 yang menjadi tuan rumah adalah Kota Ambon. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Maluku, kami memberikan apresiasi atas terselenggaranya momen ini. Nah, kami berharap ada dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya Kota Ambon, dalam menjamu tamu-tamu Tuhan ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik sebagai wujud kebersamaan kita dalam merawat kebinekaan toleransi umat beragama di Provinsi Maluku. Kita berharap semoga hajatan ini dapat berlangsung secara aman, damai, dan lancar, dan terpilih yang mewakili provinsi akan mengikuti ajang Pesparawi tingkat nasional di Manokwari. Itu harapan kami, dan bagi teman-teman pers, tolong diinformasikan untuk seluruh masyarakat menjaga ketentraman, kebersamaan selama pelaksanaan kegiatan Pesparawi. Ambon untuk Indonesia dan City of Musik untuk dunia. Akan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.
hadir, para pimpinan lembaga keagamaan, Ketua MUI hadir. Iya, Bapak-Bapak disilakan kembali ke tempat. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pada jiwa yang menarik, bahwa setiap gerak jantung masyarakat Ambon, dari alunan stigma dan perempuan yang bergema hingga berbunyi pada suara yang membuka jiwa, kami datang untuk membawa suara perdamaian dan sukacita bagi semua. Tribuners, Polres Tual tangani 26 kasus dari tindak penganiayaan hingga kedapatan bawa senjata tajam. Polres Tual di Provinsi Maluku mengungkapkan sebanyak 26 kasus tindak kejahatan selama Januari hingga pertengahan Februari 2025. Dari jumlah kasus tersebut, beberapa tersangka telah ditangkap. Kapolres Tual AKBP Adrianto Dalla Press Release Kasus Kriminal tahun 2025 mengatakan total ada 26 kasus yang berasal dari laporan dan pengaduan masyarakat dari bulan Januari hingga Februari. Pelaku kejahatan tersebut terlibat dalam kasus penganiayaan dan kedapatan membawa senjata tajam. Menurutnya dari 26 laporan, Polres Tual telah menahan 4 orang, 2 kasus penganiayaan dan 2 kasus berkaitan dengan senjata tajam. Sejumlah barang bukti ada 9 item. Dirinya menuturkan terdapat 2 kasus penganiayaan anggota TNI yang terjadi di 25 Desember 2024, kemudian penganiayaan terhadap masyarakat yang terjadi 12 Februari 2025. Sementara untuk menjaga kestabilan Kamtibmas, dirinya menegaskan berbagai langkah antisipatif telah dilaksanakan oleh personil Polres Tual. Sementara Kasat Reskrim Ibtu Rifat Hasan menyampaikan dari beberapa perkara ini, 3 diantaranya terjadi di tahun 2024. Membawa senjata tajam untuk apa? Jaga diri, tapi buktinya senjata tajam itu digunakan untuk bisa melukai orang lain, apalagi dibawa pengaruh minuman keras, apalagi dibawa pengaruh minuman keras. Dan memang di negara kita ada aturan tidak diperbolehkan membawa atau menyimpan. Kita ke berita terakhir, Tribuners, harga ikan di Pasar Langgur Maluku Tenggara masih mahal akibat cuaca buruk. Harga ikan laut di Pasar Langgur Maluku Tenggara masih tergolong tinggi hingga Senin 17 Februari 2025. Kenaikan ini terjadi dalam beberapa pekan terakhir akibat cuaca buruk dan minimnya hasil tangkapan nelayan. Salah satu penjual ikan di Pasar Langgur, Janiba, 45 tahun, mengungkapkan ikan makin hari makin mahal karena angin kencang. Dikatakan naiknya harga ikan sudah semenjak 1 pekan lalu. Janiba mengungkapkan sebelum cuaca buruk, harga ikan momar per ember masih dijual dengan harga Rp450.000, kini melonjak Rp650.000 per ember. Sedangkan lanjutnya ikan jenis lalosi dijual dengan Rp600.000 per ember, naik dari harga sebelumnya Rp350.000 hingga Rp400.000. Pedagang menjual kembali dengan Rp20.000 per 7 ekor. Udah mau satu lagi. Nah, itu jatuh di bawah, kasihan. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 18 Februari 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal